Parenting Islami dipersembahkan oleh Radio Dakwah Unisia. Kerjasama dengan Nasyatul Aisyah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Yunisia, berjumpa lagi dengan saya Qurrata Ayun, bisa dipanggil Ayun, seorang ibu muda yang juga pembelajar dan pegiat literasi anak usia dini. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk berbagi seputar bagaimana seorang ibu muda ini belajar dari anak usia dini gitu ya. Ya, karena memang benar saya lebih banyak belajar dari putra saya, belajar sabar, belajar menjadi berbagai profesi ya, menjadi seorang ibu, juga menjadi seorang koki, juga menjadi seorang dokter ala-ala gitu ya. Karena di semua keadaan penanganan pertama dan utamanya kan tetap dari ibu ya, sebelum kita bawa ke rumah sakit gitu, ketika sakit atau lain-lain gitu. Dari putra saya benar-benar belajar lebih sabar lagi. Ketika dulu mungkin saya sabar karena diri saya sendiri, tapi sekarang lebih kayak diuji gitu ya. Bagaimana ketika menghadapi seorang bayi yang belum bisa bicara, hanya bisa menangis, kita harus mulai memakai indera keenam kali ya. Kita apa ya ini, kenapa kok menangis, apanya yang sakit, apanya yang kurang gitu. Mungkin kita belajar dari situ. Wah, tambah lagi dong ini jadi paranormal dong nanti ya. Iya, jadi kayak kita harus sabar, kenapa ya ini, kurang apa ya, ketika anaknya masih bayi. Nah, ini bertambah lagi ketika si anak udah masuk toddler gitu. Wah, mungkin banyak sekali dramanya, mungkin sesekali akan tantrum karena merasa semakin kuat gitu ya, keinginannya ingin menjadi apa atau seperti apa gitu. Nah, di situ benar-benar kesabaran saya dan suami juga sangat diuji. Tentu ini ayah bunda yang lain, sahabat Yunisia juga merasakan itu ya, tentang bagaimana menghadapi para toddler ini yang mungkin banyak maunya dan banyak tanya, banyak segala sesuatu yang rasa ingin tahunya harus dipenuhi gitu. Nah, dari situ kemudian kami belajar, oh iya, mungkin ada kesadaran semacam ini sendiri ya dari dalam hati. Oh, mungkin dengan kesabaran saya ini semoga Allah itu menghadirkan banyak ridho, banyak pahala dari kesabaran menghadapi si toddler itu tadi gitu. Nah, tentunya juga banyak hal yang bisa kita bisa kita praktekkan gitu. Bagaimana ketika anak itu bagaimana menghadapi anak-anak yang sedang lagi banyak rasa ingin tahunya gitu. Mungkin kita bisa menjelaskan dengan pelan bagaimana tentang mungkin keinginannya yang harus ditunda dengan berbagai pilihan, agar anak itu tidak tertekan. Misal beberapa hal yang saya praktekkan ketika saya bilang, ayo nak mandi gitu, nggak mau gitu, ada aja alasannya pasti ya. Nah, dari situ kita bisa mencoba menawarkan, oh kalau abang mau mandi dulu atau mau ambil handuk dulu mungkin gitu ya, mau langsung masuk kamar mandi atau mau ambil handuk dulu atau mau berendam dulu gitu. Kita berikan pilihan-pilihan ke si Ananda gitu ya, si buah hati. Dari situ anak tidak lagi merasa tertekan gitu. Beberapa hal yang saya praktekkan sendiri mungkin ya bunda dan sahabat Yunisia, dia kan lebih cepat gitu, aku mau mandi, aku mau berendam dulu nih, abang mau berendam dulu, misal seperti itu. Nah, itu kan berarti dia memang di fase yang ingin pendapatnya itu didengar gitu. Jadi kita bisa mengajukan beberapa opsi untuk menghadapi si anak yang agak tantrum tadi gitu. Lalu dari kita sendiri itu sebenarnya harus bagaimana sih sabar tadi itu gitu. Ya mungkin dengan kata-kata yang lebih halus gitu ya, karena memang banyak beberapa studi mengatakan bahwasanya anak yang sering kita bentak itu akan semakin menciut nyalinya, akan semakin
kayak mungkin respon awalnya langsung diem, langsung nurut gitu ya, kayak shock gitu. Tapi ternyata dari situ sebenarnya kita sedang mematikan rasa percayanya dan keberaniannya si anak tadi, si buah hati kita itu gitu. Nah, kita katakan ke dia untuk memberikan, dalam hal memberikan perintah itu harus dengan kata-kata yang santun, dan juga bagaimana menyampaikannya tuh tidak langsung menjudge gitu, karena itu bisa menurut beberapa pakar itu bisa membuat si anak mengalami luka batin, dan itu akan diturunkan ke generasi-generasi selanjutnya gitu. Jadi tetap kita katakan dengan nada yang lembut tapi tegas gitu. Bukan beda ya antara kasar dan tegas. Kita katakan tegas, misal, Bang, 5 menit lagi Abang harus Bang, 5 menit lagi Abang harus tidur gitu misalnya. Nah, dalam 5 menit itu mungkin nanti kita ingatkan, Bang, 3 menit lagi ya, waktu mainnya sudah selesai, lalu kita masuk kamar tidur gitu. Nah, dari situ anak nanti akan lebih kayak bersiap-siap gitu. Oh iya, waktuku tinggal 2 menit lagi nih gitu. Nah, bagaimana kita tegas itu seperti itu, bukan yang, Bang, kalau kamu nggak tidur nanti kamu bunda kunci, nanti kamu bunda pukul nanti bundanya. Nah, itu yang bisa menimbulkan luka batin pada anak gitu. Nah, dari situ juga saya dan suami semakin belajar lagi bahwasanya oh juga kita itu harus kompak satu sama lain gitu, karena antara ayah dan bunda itu harus kompak satu suara gitu. Ketika misal, Bang, tidak boleh nonton HP ya gitu, karena itu tidak bermanfaat, misal begitu. Nanti tapi dia lari ini ke yang tadi ayahnya bilang, terus karena dia pengen sekali nonton handphone atau TV, dia akan lari ke ayahnya, misal ke ibunya gitu ya. Terus ibunya membolehkan. Nah, ini akan menjadi mendidik anak untuk bermain ini ya, ada dualisme macam kayak gitu ya. Oh, tadi kata ayah nggak boleh, tapi kata bunda boleh kok gitu. Jadi anak banyak ini nantinya mendidik anak. Oh, ternyata kita harus cari pembenaran dari dari bunda, kan bunda lebih nurut sama abang misal kayak gitu. Nah, itu kemarin juga sempat jadi pelajaran juga untuk saya pribadi gitu, ketika oh ternyata seorang ayah dan bunda itu juga harus briefing di belakang anak. Oh, ternyata aturannya ini loh ya, oh ternyata aturannya ini loh bun gitu. Karena ketika salah satunya nanti ada yang membela, dia akan jadi manipulatif, dan itu akan berdampak saat dia dewasa gitu ya. Ketika dia bekerja, ketika apa, itu dia akan lebih banyak mengkambing hitamkan teman kerjanya, mungkin seperti itu ya, yang beberapa curhatan yang saya dapatkan gitu di dunia kerja. Kadang ada orang yang mengkambing hitamkan temannya ketika ada kesalahan dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya sejak dini bisa kita latih dan kita tegaskan gitu ya, bagaimana agar anak tidak manipulatif begitu. Nah, selain itu juga dari situ ayah bundanya harus lebih memperhatikan si anak nih. Apakah ketika di luar di pergaulannya di luar itu seperti apa gitu. Apakah di luar itu lingkungannya baik? Apakah di luar itu karena anak itu peniru ulung ya, mudah merepetisi. Apakah di luar itu contoh-contoh atau mungkin dari perilakunya atau bicaranya itu baik gitu. Nah, itu di rumah juga kita harus memfilter bagaimana batasan-batasan yang kita tetapkan kepada si anak. Misalkan mengucapkan satu kata nih yang mungkin menurut kita tidak sopan gitu ya, tiba-tiba nyucap, ini kok kayak gini, kurang ajar misal kayak gitu, mohon maaf gitu ya. Terus, loh abang kok dapat kata-kata itu dari mana gitu, misal kita tanya baik-baik gitu, jangan langsung abang kok bilang gitu, itu kayak kita tanya dulu dapat kata-kata dari mana. Atau mungkin tiba-tiba dia pukul, loh abang kok belajar pukul dari mana, emang nggak sakit ya kalau dipukuli itu.
kalau misal abang kena pukul dari temennya kayak gitu, sakit nggak kira-kira? Mungkin kita bisa tanya pelan-pelan dari situ. Nah, dari situ anak juga nanti akan memfilter, oh ternyata yang kayak gini nggak bagus. Jadi aku juga harus ngingetin temanku gitu, yang saya perhatikan dari teman saya, maaf dari putra saya gitu ya. Ketika saya tanya, oh abang ikut si A misalnya kayak gitu. Terus kemudian saya diam-diam nih ketika si A main, saya perhatikan, oh si A ternyata ketika dia bilang kayak gitu, kata-kata yang mungkin menurut kita kasar gitu, ternyata putra saya itu mengingatkan si A, ternyata si A itu tidak sopan, itu tidak baik, nanti kita dosa loh, kita dimarahin Allah. Kemarin kata papa mamaku tuh kayak gitu. Jadi dia sudah mulai bisa mengingatkan temennya juga gitu, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Oh ternyata kalau saya belajar dari putra saya, kalau ternyata kalau kita memberi pemahaman baik-baik tanpa bentakan, tanpa amarah, oh ternyata dia tuh lebih mau denger ya, bahkan dia bisa menularkan batasan itu juga ke temennya gitu ya. Mungkin temennya juga sebenarnya nggak tahu juga, sama-sama anak kecil, kalau ternyata arti dari perkataan itu tidak sopan gitu. Nah, sedikit dari saya itu tadi ya, ayah bunda dan sahabat Yunisia, mohon maaf jika ada kekurangan, atau mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parenting Islami dipersembahkan oleh Radio Dakwah Unisia. Kerjasama dengan Nasyatul Aisyah Yogyakarta.